Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar Ananda semua? Apakah Ananda sehat selalu? Baiklah, di sini karena adanya sebuah kasus yaitu wabah virus corona tentunya yang mengakibatkan kita dan semua jajaran negara di dunia ini untuk tidak melakukan interaksi. Diharapkan kepada kita untuk saling menjaga kesehatan masing-masing agar tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Bapak harapkan Anda sekalian di sini dapat menjaga kesehatan untuk tidak mendapatkan virus ini dengan cara yaitu jarang keluar rumah ya. Misalnya kalau mementingkan Anda sekalian untuk keluar rumah, jadi sebaiknya Ananda itu keluar rumah dari jam 11 ke atas. Paling lama itu sekitar 10 atau 15 menit lah. Jadi kita akan dilakukan ulang untuk kembali agar tidak kita rentan terkena virus corona. Dan selanjutnya langkah-langkah yang dapat kita lakukan itu mencuci tangan dengan sabun. Bagi berinteraksi dengan orang lain atau bersalaman dengan orang lain, kita harus menggunakan sabun agar itu meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona. Selanjutnya, hal yang paling masuk akal untuk kita lakukan yaitu menggunakan masker. Dimana penggunaan masker ini sangat bermanfaat, yaitu bila orang terjadi flu, maka hal tersebut akan mencegah dari tersebarnya flu tersebut kepada kita. Baiklah, Ananda sekalian, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama yang ada di forum diskusi ini berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Bagi Ananda sekian, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ananda sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perilaku menyimpang. Di bagian Anda silahkan memperhatikan apa yang Bapak jelaskan ya. Di sini Bapak akan menyebutkan apa itu pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dari usahanya ini menimbulkan konflik atau bertentangan dengan norma. Selanjutnya, norma akan dilanggar oleh perilaku menyimpang ini. Sedangkan menurut para ahli yaitu Paul B. Horton, dia menyebutkan ciri-ciri perilaku menyimpang, di mana dia menyebutkan perilaku menyimpang itu ada 5. Yang pertama, menurut Paul B. Horton, penyimpangan itu harus bisa didefinisikan. Maksudnya di sini, ketika orang melakukan penyimpangan, itu dikatakan perlakuannya tersebut menyimpang atau tidak harus dapat kita teliti dan dapat kita definisikan. Sebagai suatu contoh di sini, contohnya seorang pengendara motor yang melakukan menerobos lampu merah. Kenapa itu disebut perilaku menyimpang? Karena ada aturan yang menganjurkan si pengendara tersebut untuk tidak melanggar lampu merah. Seharusnya sebagaimana yang kita tahu, pengendara motor itu harus berhenti ketika ada lampu merah. Jadi karena
pengendara motor itu melakukan menerobos lampu merah, jadi itu disebut melanggar norma yang kita dapat definisikannya itu sebagai penyimpangan. Yang kedua di sini ciri-cirinya itu penyimpangan dapat diterima dan juga dapat ditolak. Maksudnya di sini penyimpangan itu dapat kita terima dan juga dapat kita tolak. Contohnya itu apabila seseorang melakukan penyimpangan, tentu kita bisa menerima dengan keadaan wajar atau tidak bisa dimaafkan. Seperti contohnya itu orang mengambil buah-buahan milik tetangganya, itu kan merupakan suatu penyimpangan. Jadi itu dapat kita terima dan dapat ditolak. Yang dapat kita terima mungkin saja orang tersebut melakukan hal tersebut karena mungkin dia lapar atau belum makan semacamnya, ya kan. Dan selanjutnya yang ketiga itu penyimpangan relatif dan juga penyimpangan mutlak. Nah, di sini penyimpangan relatif itu contohnya seperti tukang ojek online itu penyimpangan yang dilakukan ibu-ibu. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang melakukan kerja ojek online. Itu relatif karena ibu-ibu tersebut melakukan hal tersebut untuk mencari nafkah di luar kodrat yang dimilikinya sebagai seorang ibu atau wanita. Dan penyimpangan yang ditolak itu seperti pembunuhan, jambret atau begal semacamnya. Selanjutnya ciri-ciri menurut Beharten itu penyimpangan itu bersifat sosial atau adaptif. Di sini maksudnya penyimpangan itu beradaptasi dengan kita. Jadi ketika orang melakukan penyimpangan, kita akan melihat itu sebagai sebuah penyimpangan atau tidak. Jadi itu tergantung penglihatan kita sendiri. Selanjutnya di sini Bapak menjelaskan itu bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan itu secara primer. Primer itu yang dilakukan tetapi tidak bersifat kerusakannya tidak terlalu besar, yaitu masih diterima oleh masyarakat. Contohnya itu bersifat sementara ya. Dan contohnya itu seperti ini, Bapak perlihatkan gambar. Nah, Pak Nanda lihat semua. Nah, di sini adalah contoh-contoh perilaku menyimpang seperti penyimpangan primer. Nih, anak-anak di bawah umur yang melakukan dan merokok. Nih. Enggak cowok juga, cewek. Ini penyimpangan primer. Selanjutnya penyimpangan primer, ini contohnya lagi ya. Tawuran di kalangan pelajar. Ini ada juga contohnya. Ini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, ini orang yang melanggar aturan di jalan lampu merah ini ya. Nah, orang lain pada di belakang, dia di depan sendiri. Di sini pasti nanti kalau ada polisi di sini ya, nanti pasti akan ditangkap. Selanjutnya itu penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu anak-anak ya adalah penyimpangan yang dilakukan
secara umum tidak dapat diterima atau ditolerir ataupun dimaafkan oleh anggota masyarakat. Contohnya itu banyak ya di sini ya, pemabuk, pemerkosa, pembunuh, perampok dan penjudi. Nah, di sini Bapak akan melihatkan gambarnya ya. Ini sebuah perampokan. Apa gambarnya kelihatan ya di sini? Ini udah cewek ya, jalan sendirian dirampok sama 2 orang ini pakai pistol. Dan jikapun ini tidak bisa dimaafkan oleh masyarakat karena sangat membahayakan bagi si nyawa korbannya. Nah, selanjutnya di sini kasus pembunuhan. Ini kasus pembunuhan seperti ini ya. Mayatnya dibuang seperti semarak kejadian akhir-akhir ini seperti begal ya, sebelum menularnya wabah COVID-19 ini. Ini merupakan kasus yang sangat tidak bisa dimaafkan khususnya bagi masyarakat kita ya. Nah, selanjutnya di sini contohnya itu pemerkosaan di sini ya. Jadi ini contoh kasus pemerkosaan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan sosial tersebut yaitu adalah yang pertama itu longgarnya atau tidak adanya sebuah norma yang ada di masyarakat atau tempat tinggal kita. Yang kedua, pada masyarakat tersebut tidak dilakukan sosialisasi yang sempurna. Jadi karena tidak adanya sosialisasi akan menyebabkan masyarakat itu lebih leluasa untuk melakukan penyimpangan. Selanjutnya, penyebab perilaku menyimpang ada 3 ya. Yang pertama dari segi biologis. Berdasarkan ciri biologis, orang dapat didefinisikan sebagai menyimpang karena faktor keturunan. Sebagai contoh kasus di mana misalnya seorang bapak mempunyai seorang anak. Bapak ini pada dahulunya merupakan seorang copet atau pembunuh. Dan bisa jadi keturunannya atau anaknya ini pada suatu saat, ketika sudah remaja atau sudah besar nanti dewasa, akan melakukan penyimpangan, membunuh, mencopet seperti orang tuanya lakukan. Dan di sini selanjutnya penyebab psikologis. Penyebab psikologis yaitu menjelaskan bahwa penyimpangan ada kaitannya dengan faktor psikologis seseorang. Di mana contohnya di sini ada seseorang karena orang itu sering dibully contohnya, atau dia melakukan sebuah trauma atau kejadian-kejadian tertentu yang membuat dia psikologisnya rusak. Contoh kasus itu seperti bully-bully yang semarak kita lihat sekarang ini di kalangan pelajar, anak SMA, SD, SMP atau semacamnya. Karena hal bully tersebut bisa akan mempengaruhi faktor psikologis orang yang dibully tersebut. Jadi karena psikologinya rusak karena terus dibully, jadi itu bisa menyebabkan orang itu melakukan penyimpangan. Dan selanjutnya faktor sosiologis, yaitu sebab perilaku menyimpang ini ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang atau kurang penanaman nilai
dan norma di dalam masyarakat, lingkungan sekolah, keluarga, ataupun lingkungan berbagai tempat kerja dan yang lain-lainnya. Nah, di sini jenis-jenis penyimpangan yaitu penyimpangan individu seperti copet, pelanggar lampu merah, gaya hidup yang glamor, yang orang berjudi, dan selanjutnya perilaku menyimpang yang bersifat grup. Itu contohnya begal kayak tadi, seperti ini ya, yang Bapak contohkan tadi. Nah, ini begal rampok ya, dan seperti mana tawuran. Ini penyimpangan yang bersifat kelompok. Dan apa akibatnya ketika orang-orang tersebut melakukan penyimpangan? Itu yang pertama, dia akan terkucilkan dari nilai dan norma masyarakat ya. Jadi karena orang tersebut melakukan penyimpangan, tentu aja dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dan bagi orang yang melakukan penyimpangan tersebut akan terganggu jiwanya. Dan akibat pelaku menyimpang tersebut, dia akan merasa bersalah kepada dirinya, orang tua, atau orang lain yang ada di masyarakatnya. Baiklah Ananda sekalian, itulah materi kita pada hari ini. Bapak akan membagikan tugas kepada Ananda sekalian, yang nanti akan Bapak soalnya akan Bapak bagikan di diskusi grup. Bagi Ananda sekalian,